Halo, selamat siang untuk semua. Perkenalkan, nama saya Berenika Lutu, NIM 1901-160020, kelas BKA semester 6. Di sini saya akan melakukan video bimbingan klasikal mengenal bakat dan minat. Bagaimana hari ini? Apakah baik-baik saja? Baik, Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai bimbingan kami. Tuhan, Engkau berkati bimbingan ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Baik, terima kasih kepada adik Febri yang sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita melakukan bimbingan klasikal, Ibu mempunyai salah satu game. Nah, game ini untuk melatih konsentrasi kita. Nah, jadi gamenya itu, jika Ibu katakan, saya bilang pegang telinga, maka kalian pegang telinga. Jika Ibu hanya katakan, bilang pegang telinga, berarti tidak boleh pegang telinga. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita mulai dengan gamenya. Saya bilang pegang mata. Pegang telinga. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang telinga. Oke, baik. Karena adik-adik sudah berkonsentrasi, maka kita akan memulai dengan kegiatan bimbingan klasikal kita. Apakah adik-adik ada yang sudah tahu apa itu bimbingan klasikal? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Oke, baik. Kalau belum ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal, Ibu akan menjelaskan sedikit. Bimbingan klasikal merupakan program bimbingan yang dirancang dengan mengadakan pertemuan secara tatap muka dengan konseli berbasis kelas. Nah, karena sementara ini kita sedang dalam keadaan COVID-19, maka kita melakukannya secara online. Jadi materi hari ini tentang mengenal bakat dan minat. Jadi tujuan dari kegiatan kita yaitu agar peserta didik mampu mengetahui apa itu bakat dan minat. Nah, adapun tujuan lainnya yaitu peserta didik dapat memahami pengertian bakat dan minat, memahami ciri-ciri bakat dan minat, apa itu hambatan dalam bakat dan minat, dan pentingnya bakat dan minat. Namun sebelum kita masuk pada materi, Ibu meminta kesediaan dari adik Yunisa untuk men-share screen layar, biar adik-adik juga bisa melihat materi kita pada hari ini. Iya, Ibu. Sudah terlihat. Baik, jadi materi hari ini yaitu tentang sudah PPT-nya sudah bisa dilihat. Jadi materi hari ini yaitu tentang mengenal bakat dan minat. Nah, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, apakah ada yang sudah tahu apa itu bakat dan minat? Bisa dijelaskan sedikit menurut pemahaman adik-adik? Kalau bakat itu kemampuan dalam diri kita, Ibu. Iya, betul sekali, adik Febri. Iya, betul. Ada yang lain yang bisa menjelaskan bakat itu apa, minat itu seperti apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baik, Ibu. Menurut saya bakat itu
sudah ada sejak kita lahir, sedangkan minat itu muncul dari keseharian kita. Iya, betul sekali. Jadi, pengertian bakat itu merupakan, potensi yang ada yang dimiliki oleh seseorang, yang dibawa sejak lahir. Nah, bakat juga itu, eee, memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan, seseorang memperoleh keuntungan dari hasil pelatihan sampai satu tingkat lebih tinggi. Nah, adapun bakat, bakat itu adalah potensi dan bukan sesuatu yang benar-benar nyata dengan jelas. Bakat juga suatu karakteristik unik individu yang membuatnya mampu melakukan suatu aktivitas dan tugas secara mudah dan sukses. Nah, menurut Franz Freiman, bakat adalah suatu kombinasi indikasi karakteristik suatu kapasitas individu untuk menguasai beberapa pengetahuan, keterampilan, ataupun sekumpulan respon terorganisir tertentu, seperti kemampuan berbicara dalam bahasa tertentu, pekerjaan yang mekanik. Kalau menurut R.S. Kauhan, bakat berarti suatu kemampuan individu pada suatu tipe aktivitas tertentu. Nah, kapasitas menguasai profesi di bawah kondisi yang tepat, yakni potensial individu yang ditunjukkan dengan performanya dalam seleksi dengan tes yang mempunyai nilai prediktif. Jadi bakat siswa itu dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau dalam faktor internal itu seperti minat, motivasi, keberanian, atau berisiko, keuletan dalam menghadapi tantangan, dan kegigihan dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Sedangkan kalau faktor eksternal itu memiliki kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri, sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan orang tua dan keluarga, serta lingkungan tempat tinggal. Nah, sekarang kita akan masuk pada pengertian minat. Apakah adik-adik ada yang tahu apa itu minat? Halo adik-adik. Ketertarikan Bu. pada suatu Baik. objek, Bu. Kalau menurut saya, Iya. minat itu adalah suatu keadaan di mana individu memiliki perhatian khusus terhadap sesuatu dan ingin mempelajarinya itu lebih dalam, mempelajari dalam. Nah, jadi minat itu merupakan ketertarikan sesuatu objek yang berasal dari hati, bukan karena paksaan dari orang lain. Jadi minat itu berasal dari dalam diri kita, dalam hati kita, seperti kita tertarik dengan itu disebut minat. Nah, dalam minat juga terdapat ciri-ciri, yaitu menurut Elizabeth H. Burrock dalam jurnal Yulianti 2016. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Nah, minat itu tumbuh dari dalam diri kita. Nah, minat juga tumbuh bersama dengan perkembangan fisik dan mental kita. Jika perkembangan fisik kita mulai bertambah atau mental kita juga mulai bertambah, maka di situ adanya minat dalam diri. Kita dapat mengetahui minat kita. Ya, seperti minat dalam menulis, minat dalam membaca, itu merupakan minat sesuai perkembangan fisik dan mental kita. Nah, yang kedua itu minat bergantung pada kesiapan belajar. Nah, jika kita dalam kelas seperti adanya mata pelajaran matematika, nah di situ kalau kita minat dalam matematika, maka dengan sendirinya kita akan mempunyai kesiapan dalam belajar. Seperti besok ada mata pelajaran matematika, maka malam ini saya akan mempersiapkan diri dengan cara belajar agar besok saya mampu menerima pelajaran matematika dari Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya ada minat bergantung pada kesempatan belajar. Jadi, minat itu bergantung pada kesempatan belajar kita. Ketika ada kesempatan belajar seperti ada kesempatan di luar sana untuk belajar membaca, menulis, atau apapun itu, maka kita akan
mempunyai kesempatan itu harus bisa melakukan untuk membaca ataupun menulis. Baik, Ibu lanjutkan, yaitu perkembangan minat mungkin terbatas. Nah, maksudnya di sini itu seperti perkembangan minat terbatas seperti fisik kita yang kurang mendukung, seperti cacat atau apalah. Mungkin atas kita tidak mampu melakukan hal tersebut, kita hanya bisa mampu melakukan hal yang mudah saja. Nah, selanjutnya itu minat dipengaruhi pengaruh budaya. Nah, seperti budaya teman-teman di kampung itu seperti apa? Ibu tanyakan kepada teman-teman, budaya di kampungnya masing-masing itu seperti apa? Kayak tradisi di kampung adik-adik itu seperti kalau di Melaka itu ada yang menari, ada yang likurai. Kalau di tempat adik-adik itu seperti apa? Baik, mungkin tidak ada yang tahu, Ibu akan lanjutkan. Nah, pengaruh budaya itu seperti Ibu contohkan saja di kampung itu adanya tarian, tarian likurai. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh minat. Jadi, jika teman-teman atau adik-adik melihat tarian itu bagus atau tarian likurai mereka seperti bagus, maka akan ada timbulnya minat dalam diri adik-adik. Jadi adik-adik itu berminat untuk mengikuti hal tersebut. Selanjutnya itu ada minat berbobot emosional. Nah, jadi di sini dimaksudkan jika adik-adik itu melihat minat dan adik-adik sangat tertarik, maka adik-adik akan melakukan suatu objek yang dihayati sebagai suatu yang berharga, maka akan timbul perasaan senang dan akhirnya dapat diminati oleh adik-adik. Tumbuhnya suatu hasrat dalam adik-adik sekalian. Selanjutnya itu minat itu egosentris. Jadi itu dimaksudkan bahwa egosentris itu didefinisikan sebagai sifat dan kelakuan yang selalu menjadikan diri sendiri itu di berbagai pusat segala hal. Baik, Ibu. Dari penjelasan Ibu, apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, kalau adik-adik bisa pahami, maka Ibu akan lanjutkan. Selanjutnya ada hambatan tes bakat. Nah, hambatan yang pertama itu ada hambatan dalam kesehatan. Nah, jadi hambatan dalam kesehatan itu sangat dipengaruhi aktivitas penyaluran bakat individu. Jika ada yang memiliki tubuh yang sehat dan bugar, maka akan memberikan pengaruh baik terhadap kegiatan penyaluran bakat dan sedangkan hambatan tubuh yang lemah atau sakit akan menjadikan hambatan dalam penyaluran bakat sehingga mengurangi tercapainya hasil penyaluran bakat yang maksimal. Nah, selanjutnya ada hambatan fungsi kesehatan dan fisiologis. Nah, jadi selama kegiatan penyaluran bakat berlangsung, peran fungsi fisiologi pada individu sangat mempengaruhi hasil penyaluran bakat, terutama fungsi indera tubuh. Fungsi indera tubuh yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas penyaluran bakat. Individu yang memiliki kecacatan tubuh atau indera tubuh maka akan mempengaruhi kesehatan atau fisiologis individu. Nah, selanjutnya itu ada motivasi. Nah, motivasi di sini adalah salah satu sebab yang mempengaruhi keaktifan kegiatan penyaluran bakat individu. Nah, jadi itu menghubungkan motivasi sebagai kegiatan di dalam diri individu yang aktif mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku setiap individu. Nah, motivasi juga dapat diartikan sebagai sebuah kebutuhan atau keinginan terhadap perkembangan bakat tersebut. Nah, selanjutnya juga ada minat. Jadi secara sederhana itu minat merupakan kecenderungan atau kegairahan yang tinggi serta besar terhadap suatu objek. Nah, jadi minat bukanlah istilah yang populer dalam psikologi karena itu disebabkan ketergantungan terhadap sebab
internal lainnya seperti pengaruh seperti permasalahan, perhatian, keinginan, motivasi, dan kebutuhan. Nah, ada pun juga sikap. Jadi sikap di sini yaitu kegiatan penyaluran bakat. Sikap dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan penyaluran bakat. Hambatan yang berikutnya itu adalah hambatan sosial tempat penyaluran bakat. Jadi pendidikan di tempat penyaluran bakat itu bukan sekadar bertujuan untuk melatih individu supaya siap pakai untuk kerja atau mampu meneruskan ke jenjang pendidikan. Terus ada juga cara ajar yang diberikan dalam materi pengembangan bakat. Nah, jadi dalam mengajar untuk menyalurkan bakat, pelatih akan melakukan cara yang cocok yang dapat diberikan untuk materi pengembangan bakat. Nah, baik, cukup sekian materi kita pada siang hari ini. Mungkin dari adik-adik, Ibu meminta salah satu untuk menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Dari saya, Bu. Iya, silahkan. Kalau menurut saya, bakat dan minat itu merupakan di mana kita dapat merupakan ini sesuatu yang ada dalam diri kita yang di mana kita bisa menyalurkan, seperti misalnya seperti misalnya di sini kita memiliki bakat dalam diri kita, terus kita juga setelah kita melihat lingkungan kita punya minat terhadap apa yang kita inginkan. Jadi bakat itu kita dapat menyalurkan bakat dan melatih bakat kita dengan cara yang menurut kita cocok. Seperti itu Baik, terima kasih untuk adik Febri yang sudah menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Mungkin dari adik Reni atau dari teman-teman yang lain? dari saya, Bu. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau dari saya, Ibu, yang materi tadi Ibu jelaskan itu sudah saya dan teman-teman pahami. Kalau menurut saya, untuk bakat itu yang dimiliki oleh setiap orang atau diri kita sendiri. Dan bakat itu juga sering disebut sebagai talenta. Sedangkan minat itu ketertarikan atau keinginan seseorang untuk memiliki atau mempelajari sesuatu yang disukai. Itu saja dari balik, Bu. Iya, baik, terima kasih kepada adik Kristiani Deku yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang tadi dari adik siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Ibu persilahkan. Baik, Ibu, kalau dari saya, bakat dan minat itu memiliki perbedaan, tetapi bakat itu akan berkembang ketika di dalam diri individu itu memiliki minat untuk mendorong bakat itu. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari adik-adik semua itu betul sekali. Nah, karena kita dibatasi oleh waktu, maka mungkin kita akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya, Ibu sedikit informasi bahwa sebentar Ibu akan kirimkan link LKPD dan lembar evaluasi proses dan hasil di WhatsApp untuk adik-adik dapat mengisinya. Mungkin hanya sekian, hanya juga dengan doa. Mungkin dari adik Yunisa. Baik, Ibu dan teman-teman, kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini. Untuk itu kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan saya memimpin doa ini menurut keyakinan Kristen Protestan. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, dimana Engkau telah menuntun kami dari awal kami mengikuti kegiatan hingga kami mengakhirinya dengan cara baik.
Tuhan memberkati aktivitas kami hari ini. Dan semoga materi yang kami dapatkan tadi boleh bermanfaat dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada adik Yunisa. Karena kita dibatasi waktu, maka kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang untuk adik-adik semua. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang, Ibu.